Halo Leo, berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. One Piece Chapter 1122 kembali hadir bersama kita semua dengan judul chapter Ketika Waktunya Tepat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Pada minggu yang spesial ini, One Piece Chapter 1122 menghadirkan sebuah cover khusus yang didedikasikan untuk Kohei Horikoshi, sang mangaka My Hero Academia. Sebuah cover yang menggambarkan karya seni smoker yang digambar oleh anak laki-laki dari Aichi untuk saya 22 tahun yang lalu. Cover yang berisi ucapan dari Oda Sensei mengingat manga My Hero Academia akan segera tamat pada chapter 430. Menarik. Kemudian cerita utama chapter 1122 dimulai dengan memperlihatkan berbagai reaksi dari seluruh penjuru dunia tentang bagaimana nasib mereka ke depannya. Di panel ini terlihat dua pandangan berbeda, di mana penduduk Dressrosa tampaknya khawatir mereka akan tenggelam dengan naiknya permukaan air laut. Sementara itu, kita juga diperlihatkan reaksi dari berbagai bajak laut yang tampak semangat dengan pernyataan Dr. Vegapunk sebelumnya dan bersiap berlayar untuk menguasai dunia. Lalu panel manga berpindah di rumah sakit angkatan laut, memperlihatkan Koby sedang termenung dan mengingat kembali momen saat dirinya berbicara dengan Luffy tentang apa arti dari menjadi raja bajak laut. Di momen ini terlihat Koby berbicara dengan mengatakan, "Luffy-san, aku harus menghentikan mimpimu," ucapnya. Wadidaw, Koby tampaknya bertekad untuk menghentikan Luffy menjadi seorang raja bajak laut, persis dengan upaya yang dilakukan Vice Admiral Garp di masa lalu saat Goldie Roger dan krunya berniat untuk mendapatkan One Piece. Marga Anime berpikir peran Koby di masa depan sangatlah besar. Itu kenapa di chapter sebelumnya Koby digambarkan berada di halaman orang-orang yang akan terlibat dan terlihat dalam perebutan harta karun One Piece. Hal ini tergambar jelas bahwa Koby akan berperan layaknya Vice Admiral Monkey D. Garp. Menarik. Kemudian adegan kembali berpindah ke markas Yonko Bagi, di mana terlihat Bagi berbicara dengan para bawahannya dan berkata, "Dunia akan menjadi milikku, jangan konyol, itu akan menjadi milik kita," ucapnya. Pada momen ini para bawahan Bagi terlihat bersemangat karena mereka akan bersiap untuk mendapatkan harta karun One Piece. Di sini jelas mereka yang digambar Oda Sensei pada halaman terakhir chapter sebelumnya tampaknya telah menentukan nasibnya dan bersiap merebut harta karun One Piece serta menguasai dunia. Lalu adegan kembali berpindah, memperlihatkan Katarina Devon dan Van Augur sedang berlayar kembali ke Pulau Hachinosu, di mana terlihat Devon menelpon Teach dan berbicara atau membicarakan Karibu, di mana Devon berkata, "Aku bisa membunuhnya sekarang jika kamu setuju." Kemudian Teach membalas, "Tidak, bawa dia ke sini. Aku akan mengeksekusinya jika informasinya kurang bagus." Wadidaw, semua terlihat jelas bahwa manga One Piece akan memasuki perang tahta dalam perebutan kekuasaan tertinggi. Di momen ini tampak jelas pergerakan Marshal D. Teach selanjutnya adalah merebut senjata kuno Poseidon atau Pluton, karena tampaknya Karibu akan memberikan informasi tersebut kepada Teach saat sampai ke Pulau Hachinosu atau Pulau Bajak Laut, markas Yonko Kurohige. Dan apakah dengan bergeraknya Teach untuk mendapatkan senjata kuno akan memancing perang antara orang itu dengan orang itu seperti yang dijelaskan Oda dalam Jump Fiesta sebelumnya? Menarik ditunggu. Kemudian adegan berpindah ke Pulau Egghead, memperlihatkan Topman Warqui menyerang Emmet dengan serangan dahsyat, di mana serangan Topman Warqui tersebut meledakkan sebagian tubuh Iron Robot Emmet dan mampu menghancurkan transmisi Denden Mushi sepenuhnya, dan siaran Dr. Vegapunk resmi berakhir. Di halaman ini juga terlihat Gorosei Saint Saturn berada di tepi pantai sedang meregenerasi luka dari serangan Luffy sebelumnya. Lalu terlihat juga Gorosei Nasujuro melompat ke arah Tausan Sani, di mana pada momen ini
Zoro tampaknya bersiap untuk bentrok dengan Nasujuro kembali. Kemudian dalam halaman manga yang keren, terlihat Topman Warqui, Nasujuro, dan Jupiter semuanya melompat ke arah Tausan Sunny dan kapal Elbap untuk memastikan mereka semua, yaitu Monkey D. Luffy dan yang lainnya, tidak bisa kabur dari Pulau Egghead. Kemudian di saat yang bersamaan, Iron Robot Emmet meraih sesuatu di dekat pinggangnya, lalu memikirkan tentang pertemuannya dengan Joy Boy. Di momen ini terlihat Iron Robot Emmet berkata, "Maafkan aku Joy Boy, aku tahu kamu tidak mungkin masih hidup, tapi dia terlihat sangat mirip denganmu, sehingga aku tidak bisa tidak memikirkan hari itu. Joy Boy, aku minta maaf, aku tidak bisa menjadikanmu raja," ucapnya. Kemudian Iron Robot Emmet berbicara kepada Luffy dan menanyakan, "Siapa namamu?" Lalu Luffy berkata, "Aku Monkey D. Luffy, pria yang akan menjadi raja bajak laut." Lalu Iron Robot terkejut setelah mengetahui Luffy memiliki nama D. Dan kemudian Iron Robot menarik benda yang dia miliki sebelumnya, membuat sebuah simpul tali di dalam tubuh Iron Robot Emmet terlepas. Terlihat kilatan hitam layaknya Hausoku Haki raksasa muncul dari tubuh Emmet, menyebar ke seluruh pulau. Kita dapat melihat panel sebagian besar angkatan laut pingsan setelah merasakan Hausoku Haki dari Iron Robot. Di momen ini Luffy terkejut melihat Iron Robot menggunakan Hausoku Haki. Lalu Iron Robot berkata kepada Luffy, "Terima kasih karena membiarkanku mendengar ritme nostalgia ini lagi. Ini membawaku kembali. Tolong jangan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati," ucapnya. Dan dalam halaman manga yang sangat epik, Iron Robot Emmet lalu melepaskan Hausoku Haki besar-besaran dari tubuhnya yang mempengaruhi seluruh Pulau Egghead. Kita bisa melihat kilatan cahaya hitam besar mengguncang lautan, dan langit Pulau Egghead terlihat terbelah layaknya benturan Hausoku Haki. Kemudian dalam halaman epik lainnya, Hausoku Haki yang dikeluarkan Iron Robot Emmet menerjang para Gorosei. Kita melihat Gorosei Saturn, Nasujuro, Jupiter, dan Warqui yang sebelumnya melompat ke arah kapal secara tiba-tiba berubah menjadi manusia, efek dari Hausoku Haki yang dilepaskan oleh Iron Robot, di mana Nasujuro, Jupiter, Topman Warqui terlempar kembali ke Marizoa. Dalam keadaan terengah-engah di ruang bunga, kita melihat Im Sama berlutut dan berteriak dengan menyebut nama Joy Boy. Kemudian kita juga bisa melihat Gorosei Marcus Mars sudah duduk di sana. Dia mungkin kembali ke Marizoa karena serangan Luffy atau efek serangan Luffy. Pada momen ini Sain Saturn adalah satu-satunya Gorosei yang tersisa di Pulau Egghead. Wadidaw, ini sungguh luar biasa. Haki terkuat dari Joy Boy diperlihatkan di chapter kali ini. Haki yang mampu membelah langit tanpa adanya benturan dari dua pengguna haki. Di momen ini marga anime sedikit penasaran seperti apa bentuk kekuatan para Gorosei, karena di chapter ini kita dapat melihat para Gorosei kehilangan bentuk transformasinya setelah terkena gelombang haki secara besar-besaran. Apakah para Gorosei yang disummon oleh Sain Saturn adalah bentuk yang dikendalikan oleh Im Sama? Karena saat para Gorosei kembali ke Marizoa, Im Sama juga terlihat merasakan Hausoku Haki milik Joy Boy. Di sini marga anime berpikir bahwa keempat Gorosei selain Sain Saturn datang ke Pulau Egghead dengan cara dikendalikan oleh Im Sama. Bisa dikatakan kekuatan yang Gorosei gunakan terhubung dengan Im Sama. Bagaimana menurut kalian, Leo? Atau justru Gorosei yang hadir di sana adalah bentuk kekuatan mereka yang dikirimkan atau dipanggil secara langsung oleh Gorosei Sain Saturn? Menarik. Kemudian berlanjut, setelah menghilangkan Gorosei dari Pulau Egghead, kita dapat melihat Tausan Sunny atau Sunny Go akhirnya mendarat di laut dan berlayar bersama kapal Elbap meninggalkan Pulau Egghead. Semua orang di kedua kapal terkejut dan bertanya-tanya kemana semua monster itu pergi. Para raksasa juga bingung dan bertanya-tanya kenapa robot bisa menggunakan haki dan kenapa haki membuat manusia menghilang. Di pantai Egghead, kita bisa melihat Iron Robot Emmet
dalam kondisi terluka parah didatangi Gorosei Saint Saturn. Lalu kemudian kita berpindah ke sebuah kilas balik, Iron Robot, Emmet, dan Joy Boy di masa lalu, di mana di momen ini terlihat Joy Boy sedang duduk di puncak bukit di sebuah pulau, berbicara dengan Emmet. Joy Boy masih dalam bentuk bayangan, tapi kita bisa melihat dia memakai topi jerami dan mantel. Emmet memakai pakaian yang mirip dengan para raksasa. Lalu Joy Boy berkata, "Ingat Emmet, hanya ketika waktunya tepat." Emmet menjawab, "Ketika waktunya tepat," penuh dengan tanda tanya. Kemudian Joy Boy menjelaskan, "Aku akan kompreskan haki terkuatku, dan aku akan menyegelnya di tubuhmu. Suatu hari aku akan mati, tapi kamu akan hidup jauh lebih lama dariku. Akan ada hari di mana aku tidak bisa lagi membantumu." Kemudian Emmet pun menjawab, "Saya tidak menginginkan itu." Tapi Joy Boy mengatakan, "Saat nyawa Anda atau nyawa orang yang ingin Anda lindungi berada dalam bahaya, saat itulah Anda akan tahu waktunya tepat. Jika saatnya tiba, lepaskan ikatannya." Emmet kemudian berkata, "Ketika waktunya tepat, Anda akan datang untuk membantu saya." Kemudian Joy Boy berkata, "Itu benar, aku akan datang untuk melindungimu dari masa lalu, seperti yang selalu kubayangkan." Lalu Emmet membayangkan perkataan Joy Boy dan tampak senang sambil berkata, "Terima kasih, itu membuatku bahagia, seperti memilikimu bersamaku sepanjang waktu," ucapnya. Lalu Joy Boy kemudian membalas perkataan Emmet, "Tentu saja, tapi kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh di masa depan, bukan?" Emmet pun menjawab, "Jauh di masa depan, aku penasaran apakah aku akan kesepian." Kemudian panel chapter 1122 berpindah ke masa kini, memperlihatkan kondisi Emmet yang rusak parah, dan cahaya di mata Emmet mulai redup dan menghilang. Wadidaw, penutup perjalanan yang begitu panjang dari Emmet sang robot besi, sang golem baja yang telah ada sejak ratusan tahun lalu resmi tumbang. Sungguh menyedihkan. Dan untuk penutupan perjalanan ini, editor One Piece berpesan, "Dan dia tidur bersama dengan kenangan indahnya." Dan manga One Piece chapter 1122 ditutup dengan momen yang sangat indah. Bagaimana, Leo? Kasih rating. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.